Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahasiaku Rahasianya yang insya Allah kita kali ini akan membahas tentang bagaimana kita mendapatkan suatu ide yang cemerlang, ide yang kreatif, ide yang membuat kita itu bangkit dari sesuatu keterpurukan. Karena video yang saya bahas kemarin itu tentang kemana uang mengalir, silakan teman-teman buka dan cross check serta dengarkan video-video saya yang kemarin baru saya upload. Nah, jadi teman-teman, untuk kita itu memahami esensi dari orang kaya dan orang miskin, ternyata itu ada benang merahnya. Tidak ada yang namanya perbedaan hakikatnya. Contoh misalkan orang miskin dengan orang kaya yang benar-benar kaya, maka orang kaya ini akan bersifat dan bersikap miskin. Contohnya ada orang kaya nih, cuma dia dari segi pakaiannya itu sederhana sekali. Contoh, mungkin di rumah pakai celana pendek aja, pakai kaos gomblong aja gitu. Sama dengan orang miskin yang tidak punya banyak uang gitu, sehingga mereka menggunakan pakaian apa adanya. Bedanya orang kaya yang sudah kaya, benar-benar kaya itu dia memiliki kebijaksanaan. Kenapa? Karena dia sudah kaya, jadi dia menggunakan pakaian yang sederhana. Kalau orang miskin dia keterpaksaan, keterpaksaan menggunakan pakaian itu. Cuma di situ bahwa tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin gitu. Nah, yang jadi masalah itu adalah orang miskin yang pura-pura kaya. Itu teman-teman yang menjadi permasalahan kita saat ini. Nah, maka kalau kita melihat apa sih yang membedakan di sini antara orang kaya dengan orang miskin, nah ternyata perbedaannya itu nggak jauh berbeda. Kalau kita melihat dari siapa sudah ya? Kalau kita melihat dari orang-orang kaya di dunia ini, itu siapa aja sih? Contoh kita ambil dari 3 contoh aja lah. Ada Bill Gates. Oke, Bill Gates. Kedua, contohnya Bill Gates. Yang kedua itu ada yang pencipta Google itu Mark Zuckerberg ya. Kita Mark Zuckerberg. Kayak mana tulisannya? Bird. Gitulah pokoknya. Mark Zuckerberg. Contoh lah. Dari 2 orang terkaya di dunia ini ada banyak sebetulnya. Ada Anthony Robbins, ada Mike Tyson, ada banyak lah pokoknya di situ kalau kita lihat dari orang-orang kaya. Nah, cuma kita akan melihat bahwa apa sih yang menyebabkan Bill Gates dan orang-orang dan lain-lain di sini itu menjadi kaya raya, itu apa gitu. Ternyata ketika punya cek, mereka itu orang-orang yang mampu bertafakur. Kalau dalam Islam konsepnya tafakur. Tafakur ini adalah orang yang mampu berpikir. Berpikir menghasilkan sesuatu karya yang mana karya itu bisa bermanfaat untuk orang lain, atau menghasilkan satu ide yang cemerlang yang mana ide itu bisa bermanfaat bagi diri dan orang lain. Itu ternyata orang rahasia di sini, rahasia kaya raya itu terletak pada ide yang cemerlang. Ide yang cemerlang. Contoh, Bill Gates itu terinspirasi dari rumahnya. Ketika dia menggunakan komputer, dia punya ide ternyata. Idenya itu bagaimana punya visi, punya misi, bagaimana semua orang di muka bumi ini memiliki komputer. Nah, dan akhirnya dari pertanyaan itu dia punya ide, masuklah datang ide-ide yang baru. Sehingga yang menyebabkan orang itu kaya raya adalah terletak pada ide. Mungkin kalau kita lihat orang miskin yang tidak mampu berpikir, yang tidak mau berpikir, maka kan dia tetap miskin. Tapi kalau dianya orang miskin dan dia mampu berpikir bagaimana caranya untuk menjadi orang kaya, maka dia akan kaya. Pasti kok. Kekayaan itu bukan satu takdir, tapi itu pilihan. Kamu mau kaya atau enggak nih? Kalau mau ya pilih, ya kejar gitu. Jadi kalau berasumsi bahwa rezeki itu adalah takdir, saya rasa itu saya kurang berkenan dengan pendapat yang demikian. Kenapa? Karena Allah yang mengatur rezeki dengan tergantung dari bagaimana kita meminta rezeki itu berapa. Contoh, Allah yang maha mengatur rezeki. Kalau kita mintanya 100 ya dikasih 100. Kalau minta 1 M ya kasih 1 M gitu. Kalau kamu mau 1 M ya usaha gitu caranya. Atau dagang atau bagaimanapun. Ya teman-teman. Jadi perbedaan antara orang miskin dan orang kaya terletaknya di sini. Di ide. Maka kita harus bisa menghasilkan ide-ide yang cemerlang. Bagaimana kita mampu untuk membuat senjata, bagaimana kita mampu untuk membuat motor, bagaimana kita mampu untuk membuat mobil, pesawat, roket, bagaimana kita mampu untuk membuat
atau merubah peradaban, bagaimana kita membuat produk yang baik. Nah, itu yang menyebabkan mereka itu kaya. Nah, kenapa dia bisa kaya? Tadi kembali lagi bahwa mereka bertafakur, mampu berpikir untuk menghasilkan ide yang cemerlang. Nah, lanjut di kedua, teman-teman. Bagaimana sih caranya supaya kita tuh mendapatkan ide yang cemerlang, ide yang baik, ide yang bisa mampu untuk membawa perubahan yang secara signifikan. Nah, di sini teman-teman. Cara menghasilkan ide yang cerdas, cemerlang, dan bercahaya. Cara menghasilkan ide. Satu adalah dengan menanyakan ke dalam diri kita sendiri. Dengan bertanya. Bertanya how. How itu artinya bagaimana ya. Bagaimana. Teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa diri kita ini sama persis seperti halnya handphone. Nah, di dalam handphone cerdas atau handphone pintar itu, di dalamnya terdapat yang namanya Google. Nah, sama dengan diri kita, ternyata di dalam diri kita pun ada yang namanya Google, tempat searching untuk mencari informasi atau pengetahuan yang kurang kita ketahui atau belum kita ketahui. Sehingganya misal kita bertanya di dalam diri kita, bagaimana dan apa saja yang ada di dapur. Nah, nanti ketika kita menanyakan apa saja yang ada di dapur itu diterima di otak, otak akan mencari informasi. Maka yang didata di dalam otak dan gambaran kita itu adalah gambaran dapur. Oke, apa aja sih yang ada di dapur? Ada kompor, ada kuali, ada kenceng, ada codet, ada kulkas, ada lain sebagainya, ya kan? Jadi di-searching di otak. Nah, itu artinya handphone dengan manusia itu hampir sama fungsinya. Kalau di handphone itu disebut dengan Google, ya kan? Kita bertanya sama Google, Google sebutkan sayur apa yang enak, dan contoh sayur kangkung. Google, bagaimana cara membuat sayur kangkung. Nah, ini nanti ada jawabannya. Kalau kita sudah berpengalaman untuk membuat sayur kangkung, tanya di otak, bagaimana caranya bisa membuat sayur kangkung yang enak. Oke, harus ada air, harus ada kenceng, ada kompor gitu kan, ada micin, ada cabai. Nah, dan itu kan termasuk dari men-searching di otak kita sendiri. Ternyata teman-teman semua, di diri kita ini ada Google juga. Google. Dan kita tuh tidak perlu mencari keluar diri atau belajar keluar. Barang siapa yang belajar ke dalam, itu jaraknya 1000 kali lebih kuat, 1000 kali lebih cepat, 1000 kali lebih jauh daripada kita belajar daripada kita belajar keluar. Jadi kalau kita belajar ke dalam itu 1000 kali lebih jauh daripada kita belajar keluar. Artinya bertanya ke dalam diri itu lebih baik daripada kita bertanya keluar diri. Tapi dalam konteks ya teman-teman, di garis bawahi, ini adalah orang-orang yang sudah berilmu tinggi, makanya mereka belajar ke dalam diri. Kalau mereka ilmunya masih dalam tahap pembelajaran, maka dia harus mampu bertanya pada orang yang lebih menguasai atau lebih tahu gitu. Ini teman-teman, cara yang pertama adalah bagaimana dia bisa bertanya how atau bagaimana. Contoh, misalkan teman-teman punya satu bisnis, teman-teman punya satu usaha, ataupun teman-teman dalam apapun itulah, dalam ulangan, dalam bisnis, atau dalam karir, atau apapun. Bagaimana, ini lagi ada problem nih, lagi ada masalah, disebut saja batu. Cari solusinya adalah di palu ya. Contoh ini palu. Nah, untuk memecahkan satu masalah ini adalah bertanya terhadap bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini. Contoh, misalkan teman-teman sedang menjalani bisnis, gitu kan? Bisnis. Nah, dalam pembisnis itu seharusnya teman-teman bertanya seperti ini, bagaimana caranya supaya bisnis gue ini laku gitu. Nah, itu akan ada ide-ide yang akan berdatangan dengan caranya. Oh iya, berarti gue harus promosiin tuh. Yang kedua, berarti gue harus banyakin posting-posting di Facebook, di WA. Terus gue harus banyak tawar-tawarin ke orang-orang. Nah, itu kan termasuk bertanya dengan adanya jawaban gitu. Nah, jadi teman-teman yang harus kita tanyakan adalah, jadi begini, kualitas pertanyaan yang tinggi akan menghasilkan pertanyaan jawaban yang tinggi pula. Kalau kualitas pertanyaan kita pendek atau rendah, maka kita akan mendapatkan jawaban yang rendah pula. Misal, kita berupaya untuk berpikir bagaimana caranya ingin memimpin peradaban dunia. Nah, di situ akan ada. Berarti kamu harus punya ilmu yang tinggi, kamu harus belajar pendidikan yang tinggi, kamu harus ada gelas master dan lain sebagainya. Itu akan membentuk integritas sehingga orang lain itu akan mengikuti kita. Dan di situ baru bisa merubah peradaban. Dan kalau kita menanyanya rendah, bagaimana caranya supaya gue pintar? Ya udah, belajar di sekolah, banyak baca buku, jadian peringkat. Nah, cuma gitu doang. Jadi, pertanyakanlah pertanyaan-pertanyaan yang besar yang ada di dalam diri kita, teman-teman. Tanyakan itu.
Apa sih contohnya yang besar? Ya kayak impian setinggi langit kita itu bagaimana? Sepuncak-puncaknya cita-cita itu apa gitu. Sehingga ketika kita sudah menemukan cita-cita itu, tanyakan bagaimana caranya supaya gue bisa dapetin cita-cita gue itu. Gitu teman-teman. Yang pertama, satu adalah bertanya how dan bagaimana, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ide yang kreatif, ide yang cemerlang, ide yang bercahaya yang bisa menyinari seluruh alam semesta ini, yang kedua adalah dengan kondisi relax atau tenang, ya. Relax atau tenang. Contoh bagaimana relax atau tenang ini? Ada banyak teman-teman. Kalau kita untuk menghasilkan ide ini, relax atau tenang ini terdiri dari beberapa macam. Contoh misalkan, ketika kita mandi, itu membuat tubuh kita tuh fresh, membuat pikiran kita tuh tenang, tubuh kita tuh relax. Nah, di situ barangkali bisa jadi ketika kita mandi itu kondisi trance, kondisi di mana alam bawah sadar kita terbuka itu ide-ide itu bisa munculan atau bahkan bermunculan. Maka kalau setidaknya kalau kita tidak mandi, berwudu lah. Itu membuat tubuh kita itu lebih dingin. Mungkin teman-teman yang biasa marah-marah gitu kan, kemudian cuci muka atau wudu, itu akan redam amarahnya. Kenapa? Karena diredam oleh air tadi. Kalau kita lagi energi negatif, marah dengan orang lain, emosi dengan orang lain, mandi. Ketika mandi itu, maka di situ kondisi trance lagi. Nah, di situ ide-ide bisa numbuh. Makanya ketika kita sholat dalam keadaan relax itu kan, yang tadinya kita nggak mikir apa-apa, ketika sholat, Allahu Akbar, pikirnya kemana-mana. Nah, ketika kita mengalokasikan pemikiran itu terjadi karena tubuh kita itu mengadakan yang namanya ketenangan batin, ketenangan pikiran, membantu relax. Jadi banyak pikiran-pikiran yang berdatangan di situ. Maka ketika sholat itu, entah pikiran ini, pikiran itu, pikiran kompor, pikiran utang, segala macam itu keluar. Kenapa? Karena itu adalah kondisi di mana tubuh kita tuh dalam keadaan slow, keadaan yang nyaman, keadaan yang tenang. Sehingga di situ semua itu ide, pemikiran-pemikiran terdatang. Dan itulah ketika kita bisa mampu bertanya dalam sholat itu, ya Allah, tunjukilah aku ide, yang mana ide yang cemerlang, ide yang cerdas, ide yang bijaksana, ide yang kreatif, yang bisa membuat diriku maju dan lebih baik. Nah, itu kan datang dengan caranya. Kenapa? Karena pertanyaannya tadi seperti itu. Maka otak akan mencari tahu jawaban-jawaban yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan tadi, gitu, teman-teman. Ya, ingat, ada relax dan tenang. Di waktu-waktunya banyak. Bisa dengan mandi, teman-teman ya. Bisa wudu. Nah, bisa juga dalam keadaan meditasi atau sholat ya. Sholat, mungkin teman-teman ada yang kaku terhadap meditasi. Jadi meditasi itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tidak. Jadi teman-teman, saya rasa saya harap untuk belajar dari guru saya pribadi. Dia kendati pun dan muslim tapi sangat luar biasa, namanya Gede Prama. Teman-teman silakan belajar dari beliau bagaimana teknik-teknik meditasi dan apa itu meditasi sehingga tidak kaku ya. Ada sholat, ada meditasi. Oke. Ini cara-cara untuk mendapatkan suatu hal yang namanya ide yang kreatif. Kemudian yang ketiga, teman-teman saya hapus dulu di sini. Yang ketiga adalah dimana kita mampu untuk bertanya ke dalam diri ketika mau tidur dan bangun tidur. Nah, kenapa sih mau tidur dan bangun tidur ini dapat menghasilkan ide yang kreatif? Jadi teman-teman, ketika kita 40 menit sebelum kita tidur itu, kondisi alam bawah sadar di pikiran kita itu terbuka. Nah, alam bawah sadar ketika kita akses bertanya terhadap pertanyaan yang kita inginkan, maka alam bawah sadar itu akan mencari tahu apa nih, bagaimana nih. Dia akan cari tahu nih maksudnya apa dan bakal kayak mana. Nah, jadi teman-teman mau tidur dan ketika bangun tidur bertanya di situ. Contohnya kayak gini, misalkan ketika kita bangun tidur, itu ada hati yang berperang. Contohnya mau bangun nggak? Udah nanti aja. Mau bangun nggak? Udah nanti aja. Di situ ada hati yang berperang, lagi bertarung. Nah, maka di situ kita harus pahami bahwa ketika dalam kondisi trans seperti itu kita bertanya. Kita bertanya dalam diri kita, bagaimana caranya bisnis kita jalan. Nah, itu akan ada jawaban-jawabannya. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi yang ketiga adalah mau tidur dan bangun tidur. Yang keempat adalah ketika kita sedang slow. Slow itu apa ya? Sedang nyantai di pantai atau ngopi pagi, itu bisa tuh. Ngopi pagi hari untuk mendapatkan inspirasi atau ide yang cemerlang gitu, teman-teman. Mungkin ini teman-teman yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita selalu mendapatkan kebaikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, dan selalu diberikan tuntunan, bimbingan, arahan terhadap kehidupan dan aspek-aspek kita selalu dimudahkan dari segala urusannya oleh Allah dan Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman, saya Teddy Aliansa. Akhir kata, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.